An elbow work, the thing is to remember. The scene starts to crumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a diamond ring. It ain't no big thing, just show her a little bling. Penjajahan Jepang di Indonesia dimulai pada tahun 1942. Secara resmi, Jepang telah menguasai Indonesia sejak 8 Maret 1942, ketika Panglima tertinggi pemerintah kolonial Hindia Belanda menyerah tanpa syarat di Kalijati, Bandung. Negeri matahari terbit itu berhasil menduduki Hindia Belanda dengan tujuan untuk menguasai sumber alam, terutama minyak bumi, guna mendukung potensi perang Jepang serta mendukung industrinya. Pada 1 September 1939, Perang Dunia Kedua dimulai. Jepang dan Belanda berada di kubu yang saling berhadapan. Jepang di blok fasisme bersama Jerman dan Italia, sedangkan Belanda menjadi bagian dari sekutu yang dimotori Amerika Serikat dan Inggris. Situasi ini tentunya merugikan Jepang yang telah menanamkan investasi di Indonesia serta mengimpor berbagai komoditas hasil alam dari Hindia Belanda. Atas hal itulah Jepang kemudian mengincar Indonesia. Dengan demikian, tujuan awal Jepang atas penguasaan terhadap Hindia Belanda adalah ingin menguasai kekayaan alam Nusantara untuk kebutuhan perang dan industri. Jepang menjadi salah satu kekuatan penting dalam Perang Dunia Kedua. Bahkan pada 8 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Setelah peristiwa di Pearl Harbor, pemerintah kolonial Hindia Belanda melalui Gubernur Jenderal Tarja van Starkenburg-Starchauer menyatakan perang terhadap Jepang. Jepang merespon tantangan tersebut dengan mengirimkan pasukannya ke wilayah Tarakan, Kalimantan Timur pada 11 Januari 1942. Keesokan harinya wilayah Tarakan berhasil diduduki Jepang yang segera merembet ke wilayah-wilayah Indonesia lainnya, termasuk Maluku dan kawasan timur. Keberhasilan Jepang menduduki Tarakan kemudian diikuti dengan didudukinya wilayah-wilayah lainnya. Balikpapan dan Pontianak masing-masing berhasil dikuasai Jepang pada tanggal 24 Januari 1942 dan 29 Januari 1942. Berikutnya pada 3 Februari 1942 dan 10 Februari 1942, giliran Samarinda dan Banjarmasin yang direbut Jepang dari Belanda. Setelah menguasai Kalimantan dan Maluku, pasukan Dai Nippon melakukan ekspansi ke wilayah Sumatera. Tanggal 14 Februari 1942, Jepang mengerahkan pasukannya untuk menduduki Sumatera. 2 hari kemudian, tepatnya tanggal 16 Februari 1942, Palembang dan sekitarnya berhasil diduduki. Keberhasilan tersebut membuat Jepang semakin bertekad menguasai Jawa. Jepang menduduki wilayah Teluk Banten di Jawa Barat dan Kragan di Jawa Tengah pada awal Maret 1942. Akhirnya, Batavia atau Jakarta yang menjadi pusat pemerintahan kolonial Hindia Belanda direbut pada 5 Maret 1942, menyusul kemudian Bandung yang diambil alih 2 hari berselang. Belanda yang semakin terdesak terpaksa menyetujui untuk diadakan perundingan. Pada 8 Maret 1942, di Kalijati, dekat Subang, Jawa Barat, kedua belah pihak bertemu. Dalam perundingan yang dikenal dengan nama Perjanjian Kalijati itu, diputuskan bahwa Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Selanjutnya dilakukan penyerahan kekuasaan atas wilayah Indonesia oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Tarja van Starkenburg-Starchauer, dan Letnan Jenderal Hendrik Terpoorten.
yang merupakan Komandan Angkatan Perang Belanda di Jawa kepada Jenderal Hitoshi Imamura selaku wakil delegasi Dai Nippon. Sejak saat itu, wilayah Indonesia berada dalam pendudukan pemerintahan militer Jepang. Pada awalnya, kedatangan tentara Jepang ke Indonesia disambut dengan sukacita karena beberapa alasan, yaitu kesengsaraan rakyat akibat imperialis Belanda, adanya slogan 3A, Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Penduduk pribumi diangkat sebagai pegawai administrasi pemerintahan. Tokoh-tokoh nasional seperti Soekarno, Hatta, dan Syahrir yang sebelumnya diasingkan Belanda kemudian dibebaskan Jepang. Pengibaran bendera merah putih dan pengumandangkan lagu Indonesia Raya diizinkan. Penggunaan bahasa Indonesia dalam urusan formal dan non-formal, serta pelarangan penggunaan bahasa Belanda. Setelah resmi menduduki Indonesia sejak 8 Maret 1942, Jepang mulai menyusun pemerintahan demi melancarkan pendudukannya di Indonesia. Selain itu, Dai Nippon juga melakukan aksi-aksi propaganda demi menarik simpati rakyat Indonesia. Selain gerakan 3A, pemerintah militer Jepang juga menyebarkan berbagai propaganda lainnya, serta kegiatan-kegiatan dan membentuk deretan organisasi yang melibatkan orang-orang Indonesia seperti Pembela Tanah Air, PETA, Heiho, Seinedan, Keibodan, Barisan Pelopor, dan masih banyak lagi. Berikut adalah film propaganda Jepang pada masa itu. Kewajiban hari ini sudah selesai dengan memuaskan. Orang-orang yang sudah menyelesaikan kewajiban sehari-hari bagi kemenangan akhir baru dapat kesempatan melepaskan lelah dengan hati tenang dan gembira untuk menambah tenaganya buat esok harinya. Pada pertengahan tahun 1942, muncul pemikiran dari markas besar tentara Jepang agar penduduk di daerah penjajahan dilibatkan dalam aktivitas pertahanan dan kemiliteran. Maka dari itu, pemerintah Jepang di Indonesia kemudian membentuk pemerintahan militer. Seluruh wilayah kepulauan Indonesia yang bekas jajahan Hindia Belanda dibagi menjadi 3 wilayah militer, yaitu 1. Pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara ke-25 atau Tomisheden untuk wilayah Sumatera yang pusatnya berada di Bukit Tinggi. 2. Pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara ke-16 atau Asamushuden untuk wilayah Jawa dan Madura yang pusatnya berada di Jakarta. Kekuatan militer di Jawa dan Madura kemudian ditambahkan dengan adanya Angkatan Laut atau Daininen Kantai. Ketiga, pemerintahan militer Angkatan Laut, yaitu Armada Selatan kedua untuk daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku yang pusatnya berada di Makassar. Pada permulaannya, Jepang membuat pemerintahan militer yang disebut Gunseibu, yaitu tugasnya memulihkan ketertiban dan keamanan serta menanamkan yang sementara lowong. Kemudian Jepang secara perlahan menetapkan kebijakan baru, seperti menetapkan lagu kebangsaan hanya Kimigayo dan melarang lagu Indonesia Raya yang sebelumnya sering diperdengarkan.
Rakyat Indonesia mulai dilarang mengibarkan bendera merah putih. Rakyat Indonesia harus merayakan hari Tenkosetsu atau hari lahirnya Kaisar Hirohito. Pada Agustus 1942, Jepang menetapkan Undang-Undang Nomor 27 tentang Aturan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 tentang Aturan Pemerintahan Shu. Berdasarkan undang-undang itu, Gunseibu dihapus. Sebagai gantinya, dibentuklah pemerintahan Shu. Di Pulau Jawa, selain daerah khusus Yogyakarta dan Surakarta, pemerintahan daerah dibagi menjadi 6 tingkat. Berikut pembagiannya. Shu, Kerisiedenan, dipimpin oleh seorang Shuko. Shi, Kota Praja, dipimpin oleh seorang Shiko. Ken, Kabupaten, dipimpin oleh seorang Kenko. Gan, Kewedenan atau distrik, dipimpin oleh seorang Gunko. Son, Kecamatan, dipimpin oleh seorang Sonko. Ku, Kelurahan atau desa, dipimpin oleh seorang Kuko. Nah, ternyata sistem pemerintahan kita yang sekarang adalah warisan Jepang. Hanya saja gan atau kewedanan yang dihilangkan karena sekarang setelah kabupaten langsung pada tingkat kecamatan. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan.